pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Jika orang Inggris mengatakan hello everyone, jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo, jika orang Jepang mengatakan konnichiwa, dan kita sepatutnya sebagai orang Indonesia mengucapkan halo semuanya. Dan karena kami tinggal di Samosir, kami mengucapkan Horas. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat seorang direktur yang sedang memimpin perusahaan. Kalian tahu nggak sih, bagaimana cara seseorang menjadi seorang direktur? Yang pertama, ia akan memulai rintis karirnya dengan menjadi karyawan baru. Dia akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih baik dan akhirnya mendapat promosi dan menjadi seorang direktur. Inilah yang disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari dua kata, yaitu mobilitas dan sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, sehingga tidak berpindah atau saling berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sosial bermakna sekelompok atau sekelompok sosial, yang artinya mobilitas sosial berarti berpindah seseorang dari lapisan tertentu ke lapisan lain. Jenis mobilitas yang pertama yaitu adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah proses perpindahan seseorang atau sebuah kelompok dari kedudukan satu ke kedudukan yang lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah mobilitas vertikal naik ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan atau kenaikan kedudukan seseorang. Yang tadinya dia menjadi seorang karyawan, dinaikkan jabatannya atau statusnya menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu adalah mobilitas social sinking. Mobilitas social sinking adalah proses penurunan seseorang dari suatu kedudukan. Contohnya, yang tadinya dia menjadi seorang direktur, dia turun jabatan menjadi seorang karyawan atau dipecat di sebuah perusahaan. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya, namun masih sederajat. Contohnya, seorang kepala sekolah yang pindah dari sekolah A ke sekolah B tetapi masih menjadi kepala sekolah. Jenis mobilitas sosial yang ketiga yaitu adalah mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi yaitu adalah perubahan kedudukan atau posisi dari satu generasi. Contohnya, orang tua Siti bekerja sebagai penjual bolos, dan Siti bekerja menjadi kepala sekolah, dan adiknya Siti bekerja menjadi seorang desainer. Keempat adalah mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi adalah perubahan kedudukan yang dilihat dari beberapa keturunan dari satu generasi. Contohnya, seorang anak petani yang menjadi sarjana dan bekerja di perusahaan besar, serta seorang anak kelas menengah yang berasal dari keluarga yang berstatus sosial rendah. Yang kelima adalah mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan posisi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah warga yang berpindah dari Pulau Jawa dan menetap di Pulau Sulawesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran mobilitas. Saluran mobilitas memiliki 7 jenis. Yang pertama, saluran pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah warisan. Seseorang dapat mencapai mobilitas sosial melalui warisan. Yang ketiga adalah jaringan sosial. Mempunyai jaringan sosial akan meningkatkan mobilitas sosial seseorang. Yang keempat, politik. Partai politik memiliki organisasi mobilitas sosial yang memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan mobilitas sosial seseorang. Yang kelima, lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan dapat mengangkut status sosial seseorang, seperti pemimpin agama yang berjasa. Yang keenam, saluran mobilitas perkawinan. Perkawinan dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Misalnya, adanya seorang anak petani yang hidupnya biasa-biasa saja yang menikah dengan anak petani. Yang ketujuh adalah organisasi keahlian. Organisasi keahlian dapat mengubah status, kedudukan, dan peran seseorang dalam masyarakat. Mobilitas sosial juga ada dampak positif dan dampak negatifnya loh. Saya akan menjelaskan dampak positifnya dulu ya. Yang pertama, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial itu dapat mempercepat perubahan sosial masyarakat. Contohnya seperti dari masyarakat yang berbasis ke masyarakat yang industri. Yang kedua, yaitu meningkatkan status sosial.
masyarakat. Yang keempat yaitu peningkatan pendidikan. Imunitas sosial juga terhubung ke akses pendidikan loh dan pelatihan keterampilan. Yang kelima ada peningkatan kualitas hidup. Imunitas sosial juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang ataupun keluarga. Selanjutnya, saya akan menuliskan dan paling penting mobilitas sosialnya. Pertama, yaitu konflik sosial. Mobilitas sosial dapat memicu konflik sosial yang misalnya seperti adanya persaingan antara individu ataupun kelompok untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kedua, yaitu gangguan psikologis. Mobilitas sosial dihadapi dengan berbagai hambatan yang menyebabkan